Halo, welcome. Ketemu lagi bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar PKI cerdas. Nah, alhamdulillah wa syukurillah ya. Sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, semoga sahabat TKI dimanapun kalian berada bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Amin. Nah, ini khususnya untuk TKI ya, penonton pintar dan TKI cerdasnya. Mana dong suaranya ini untuk para caregivernya dan perawat orang sakitnya. Ayo acungkan jarinya, acungkan tangannya. Nah, yang pasti untuk sahabat caregiver, sahabat Yanti sudah tahu ya tugas-tugas dari caregiver itu apa sih. Nah, di video kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu uraian kerja perawat orang sakit atau caregiver. Jangan salah loh, di sini juga ada uraian kerjanya itu apa saja sih. Tapi jangan lupa sebelum lanjut nonton videonya, di like, di subscribe, dan di share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kalian di info-info seputar TKI. Nah, uraian kerja caregiver yang pertama, membantu lansia menggosok gigi, mencuci muka, menyisir rambut, dan berpakaian. Nah, ini tugas dari kita ya, tugas dari Yanti juga, dari sahabat Yanti yang tentunya ini mengurus orang tua, yaitu bangun tidur, menggosok gigi, mencuci muka, menyisir rambut, mengganti baju. Ini sudah hal yang biasa. Ini yang pertama. Terus uraian kerja caregiver yang kedua, menyiapkan peralatan mandi. Ayo, siapa di sini yang menjaga orang tua yang selalu menyiapkan peralatan mandinya? Kalau Yanti di kerjaan Yanti yang sekarang ini hanya menyiapkan baju kakek. Terus uraian kerja yang ketiga, memasak, menyiapkan makanan, memberi makan sesuai menu dan jadwal. Itu sudah pasti ya, kita menjaga orang tua pasti kita selalu menyiapkan. Sebelum kita masak biasanya kita siapkan menunya apa aja sih, dan setelah kita selesai masak dan pasti kita menyuruh atau memberikan orang yang kita sakit untuk makan. Bahkan biasanya majikan pun ikut makan dengan hasil masakan kita. Terus uraian kerja yang keempat, menemani lansia atau orang yang kita jaga itu untuk berolahraga atau rekreasi. Nah, ini biasanya paling seneng ya kalau orang yang kita jaga masih seneng jalan-jalan, masih seneng kemana-mana. Biasanya tanpa harus kita liburan sendiri, biasanya kita udah merasa senang karena sering diajak sama orang yang kita jaga. Terus uraian kerja yang keenam, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Ini udah pasti ya, karena biasanya kita menjaga lansia, biasanya itu kita tidur sekamar bareng dengan orang yang kita jaga. Itu sering sekali seperti itu. Tapi bersyukur banget bagi teman-teman yang memiliki kamar sendiri. Tapi walaupun memiliki kamar sendiri ya pasti kita merapikan kamar orang yang kita jaga. Terus uraian kerja yang selanjutnya yaitu membantu lansia terapi sesuai petunjuk dokter atau perawat. Nah, ini biasanya bagi orang tua yang memiliki stroke ringan atau penyakit ringan, itu biasanya kan diterapi ya, dan pasti biasanya kita rajin dan rutin ikut terapi.
Tapi biasanya ini yang sering terapi ini seneng loh di rumah sakit memiliki temen yang banyak, yang aja terkadang kepingin, tapi ya setiap pekerjaan itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus uraian kerja yang selanjutnya, membantu lansia ke rumah sakit. Nah dulu kalau Yanti dulu itu orang yang Yanti jaga setiap kali ke rumah sakit pasti Yanti harus ikut. Tapi untuk yang sekarang ini, karena kakek Yanti masih sehat, ketika dia ke rumah sakit Yanti nggak ikut, Yanti di rumah saja. Dan ya karena setiap majikan, setiap orang yang kita jaga itu berbeda-beda. Terus yang ke-8, membantu mengukur suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah setiap hari. Nah biasanya ini untuk nenek-nenek atau orang yang kita jaga atau kakek-kakek yang kita jaga yang biasanya sudah tua dan fisiknya biasanya sudah berbeda dengan orang-orang yang sehat umumnya, itu pasti setiap hari itu pasti diukur detaknya, suhunya berapa, tekanan darahnya berapa ya. Karena itulah caranya dan prosedurnya uraian kerjanya menjadi caregiver atau perawat orang sakit, yaitu seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Terus yang ke-9, membantu memberikan obat sesuai dengan petunjuk dokter. Nah kalau di sini Yanti selalu mengingatkan kakek untuk minum obat. Nah obat pun di situ Yanti yang ngeracik, Yanti yang mengisi, tapi itu pun didampingi sama kakek. Ini untuk apa dan untuk apa itu Yanti di sini pun juga melakukannya. Tapi ada juga majikan yang meraciknya, majikan yang menatanya, kita hanya tinggal memberinya. Tapi ini sama saja, ini uraian kerja dari caregiver. Terus yang terakhir, uraian kerja dari caregiver itu apa sih? Ini yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Nah, kita harus benar-benar keadaan pasien yang kita jaga sudah dalam keadaan darurat, kita harus memberikan pertolongan. Nah, pasti ketika kita menjaga orang yang kita jaga sudah dalam keadaan darurat, karena sudah terbiasa, pasti kita tahu pertolongan yang harus kita lakukan pertama itu apa sih. Nah itulah tadi 10 uraian kerja caregiver atau perawat orang sakit. Jadi ketika 10 itu memang benar-benar dialami oleh kita nggak boleh mengeluh, karena memang itu sudah ada uraian kerjanya. Nah buat penonton pintar, TKI cerdas, kita nggak boleh mengeluh dengan kerjaan kita apapun selagi kita mampu dan kita bisa. Nah buat sahabat TKI, itu 10 tadi uraian kerja dari caregiver atau perawat orang sakit. Jadi buat sahabat TKI yang bekerja di luar negeri, dimanapun negara kalian berada, ketika 10 ini kalian itu mengalaminya dan rasakan, itu nggak boleh mengeluh ya, karena memang itu tugas dari kita, dari caregiver. Karena apa? Karena semakin tinggi kita menaik ke atas pohon, maka semakin kencang angin yang akan menerpa kita. Yakin kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan giat, kita bekerja dengan semangat, insya Allah akan mendapatkan hasil yang berkah dan barokah. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Semoga pulang membawa kesuksesan. Bye-bye.